Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah laka ya Rasulullah wa li jami'man itaba'adinaka ya Habiballah. Hakikatan min ladun Adam la yaumil qiyamah wa nakhusu khususan minhum bila hadratu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wad dunya wal akhirah liqada'i duyunina liqada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah litaysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض الأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah. Di sini Allah Ta'ala itu mentalkin kita, mengajarkan kita dengan doa yang langsung diturunkan dari hadiratnya, yaitu Rabbana la tu'akhidna in nasina. Rabbana itu menunjuk kepada Tuhan yang tidak saja menciptakan kita, tapi juga menjaga kita, menumbuh kembangkan kita, membimbing kita. Tujuannya adalah agar kita sampai kepada puncak ketauhidan. Jadi tujuan hidup kita itu sesungguhnya adalah agar kita sampai kepada puncak tauhid. Apa itu puncak tauhid? Yaitu adanya kesaksian dan pengalaman rohani kita bahwa yang betul-betul ada itu adalah Allah satu-satunya. Bahwa apapun yang disebut sebagai yang lain itu pasti bergantung kepada Allah. Nah itu ya. Jadi karena itu kita bersembah sujud, kita mengamalkan ajaran agama dengan satu tujuan, agar suatu saat kita sampai di puncak tauhid itu. Puncak tauhid. Ketika orang hidupnya itu sampai di puncak tauhid, maka orang itu menjalani kehidupannya dengan langkah-langkah keyakinan. Yakin kepada Allah Ta'ala, yakin bahwa Allah lah satu-satunya pembimbing dan satu-satunya tujuan diri kita.
Adapun yang lain itu adalah sarana-sarana yang dipakai oleh Allah Ta'ala untuk membimbing diri kita, untuk memperlancar langkah-langkah rohani diri kita. Jadi kalau begitu kita memandang Allah itu sebagai pusat dari segala sesuatu, sebagai asal usul segala sesuatu, sebagai tujuan dari segala sesuatu. Nah, kalau kita mengalami seperti itu, maka jelas akan tertata kehidupan diri kita. Karena kita selain mengikuti ajaran-ajarannya, kita juga senantiasa dibimbing oleh hadiratnya itu. Jadilah hidup kita itu sepenuhnya transenden atau bersifat keilahian. Nah, ketika hidup kita itu bersifat keilahian, maka tidak ada perbuatan apapun, tidak ada tindakan apapun yang kita lakukan kecuali sebagai wujud ibadah. Jadi kalau orang seperti itu ya, sampai di puncak ketauhidan itu bahkan mandi pun bernilai ibadah. Ke kamar mandi bernilai ibadah. Apa saja? Orang berangkat ke pasar bernilai ibadah. Orang berjumpa dengan orang lain bernilai ibadah. Itu kalau sudah menyaksikan Allah Ta'ala sebagai pusat segala sesuatu, asal usul dan akhir segala sesuatu. Ya. Karena itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya, seluruh hidup kita wa mahyaya lillah, untuk Allah, murni untuk Allah. Nah, itu ketika orang sudah menyaksikan Allah Ta'ala sebagai pusat dari seluruh tujuan umat manusia, dari seluruh tujuan makhluk itu sendiri. Nah, Tuhan yang serba maha seperti itu yang mengajarkan doa kepada diri kita. Apa itu doanya? Rabbana la tu'akhidna, wahai Tuhan kami, tolong jangan siksa kami, innasina, jika kami lupa untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kami. Lupa. Jadi sifat manusia itu kan lupa. Salah satu sifat manusia itu yang menunjukkan bahwa mereka lemah itu adalah lupa. Ya Allah, jika ternyata aku lupa, kami lupa mengerjakan apapun yang diwajibkan oleh Engkau kepada kami, Mbok tolong jangan disiksa. Tolong jangan disiksa. Nah, karena ini kita sampaikan kepada Tuhan yang mendiktikan doa ini, dan kita hakul yakin bahwa Tuhan itu maha pengampun, maha pemurah, maka kita yakin bahwa doa yang diajarkan sendiri oleh hadiratnya itu, lalu kita panjatkan, itu akan dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rabbana la tu'akhidna, tolong jangan disiksa kalau kami lalai, kami lupa. Nah, di dalam diri manusia ada kalanya lupa itu frekuensinya sering. Hampir setiap subuh lupa subuhan. Nah, itu berarti akut. Kelalaiannya itu akut. Kelalaiannya akut. Ada juga orang yang jarang sekali lupa berkaitan dengan kewajiban-kewajiban. Kenapa? Karena rohaninya senantiasa siaga. Jadi ya, kadar atau tingkatan rohani masing-masing orang itu tidak sama. Ada yang sregep terhadap perintah-perintah Allah, terhadap kebaikan-kebaikan, ada yang setengah-setengah, ada yang sama sekali kendor, bahkan sangat kendor. Itu keanekaragaman tingkatan rohani dari masing-masing manusia. Nah, tetaplah kita yakin bahwa Allah Ta'ala itu maha menerima adanya doa-doa, maha menerima adanya pertaubatan-pertaubatan. Itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Jadi kita itu memang diciptakan dalam kondisi tidak sempurna. Kita diciptakan setengah jadi. Allah Ta'ala kemudian memberikan potensi kepada diri kita untuk menggarap diri sendiri. Tuh, aku kasih potensi kamu untuk menjadi mapan, untuk menjadi beruntung. Aku juga kasih potensi kamu untuk menjadi hancur dan nista. Ini
dua macam potensi berlawanan itu sama-sama ada di dalam diri kita. Nah, tergantung tingkatan keberakalan diri kita. Kalau kita berakal, tentu potensi yang baik itulah yang kita pakai. Ini sama dengan orang tua mewarisi batu bata kepada anak-anaknya. Ini bekal untuk bikin rumah. Aku cuman bisanya ngasih batu bata sekarang, mungkin besok semen, besoknya lagi besi dan lain semacamnya. Nah, sama si anak itu kalau betul-betul berakal, maka dihimpun itu pemberian orang tua itu untuk suatu saat diwujudkan sebagai rumah. Nah, kalau anak-anak itu kurang berpikir, maka batu bata itu dijadikan barang mainan. Kurang berpikir lagi, batu bata itu dijual, dibelikan togel. Nah, itu kurang. Jadi kita itu sesungguhnya kan dikasih potensi-potensi oleh Allah Ta'ala. Ini aku kasih kamu hidup, pakailah hidupmu untuk bersembah sujud kepadaku dan berguna kepada sesamamu. Kan begitu. Terus kalau kita berakal, maka kita respon dengan memakai hidup untuk ibadah dan bermanfaat kepada sesama. Itu berarti maksimal menerima adanya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemampuan. Jadi sama-sama dikasih fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi gitu. Jadi ini merupakan maklumat ya. Selain merupakan doa, merupakan maklumat bahwa kita itu sangat mungkin tergelincir. Sangat mungkin tergelincir. Dan di dalam hidup ini kita mesti siaga untuk semakin mengurangi ketergelinciran demi ketergelinciran. Dan ketergelinciran itu adalah guru yang paling baik untuk memperbaiki diri kita. Lalu Nabi kita bersabda bahwa orang beriman tidak jatuh dalam satu lubang dua kali. Cukup sekali saja. Jadi berdosa boleh. Tapi jangan sering-sering. Jangan jadi langganan. Jadi cukup sekali dua kali, setelah itu kapok gitu. Bukan menjadi langganan harian. Au akhtana, atau tolong ya Allah Ta'ala, jangan siksa kami kalau kami itu melakukan kesalahan. Jangan siksa. Nah, yang ngajari doa ini Allah Ta'ala loh ya. Berarti apa? Allah Ta'ala itu maha tahu bahwa kita itu memiliki potensi untuk melakukan kesalahan. Jadi karena itu, orang kalau sudah meletakkan dosa di pundaknya sendiri, bukan menyalah-nyalahkan orang, itu orang sudah mulai dewasa. Iya ya. Kesalahanku ini itu, kesalahanku ini itu, dosa-dosaku ini itu. Nah, ketika orang itu sudah mulai sadar bahwa dirinya itu merupakan tempat atau kumpulan dosa-dosa, orang itu sudah mulai memasuki wilayah keinsafan. Jadi gitu loh. Jadi jangan dikit-dikit menyalahkan orang. Jangan. Malah ya kalau kiai-kiai sepuh terdahulu itu, kalau punya santri yang bengal itu kiainya yang merasa bersalah. Yang merasa bersalah. Astagfirullah, ini pasti karena dosaku ini. Sehingga aku punya santri sebegini-begini ini. Dia merasa bersalah. Coba kalau aku menjadi sealim Sayyidina Ali, sealim Syekh Abdul Qadir, tentu tak punya santri begini-begini. Jadi yang disalahkan itu dirinya sendiri. Sebab apa? Itu juga merupakan rangkaian dari efek. Rangkaian dari efek. Jadi misalnya ya, ada seorang sufi ya. Ada seorang sufi yang ketika mengerjakan kesalahan-kesalahan itu ya, bahkan binatang-binatang peliharaannya berontak. Yang semula nggak berontak itu jadi berontak loh, binatang-binatang peliharaan itu. Karena tuannya berdosa. Akhirnya si tuan ini, si sufi ini introspeksi diri melalui adanya pemberontakan dari binatang-binatang peliharaannya. Orang biasanya jinak kok ngelawan. Itu berarti apa? Itu salahnya si tuan itu loh. Salahnya si tuan. Itu berarti apa? Introspeksi dirinya begitu sangat tajam ketimbang menelisik kesalahan-kesalahan orang lain. Nah, kita mengalami khata', mengalami kesalahan itu apa? Likusuri idrakina.
Karena lalainya pemahaman kita, pengetahuan kita, lalainya kesadaran kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Lalai kita. Misalnya ya, memandang sholat tuh, ya cuman sholat, besok juga ada katanya. Nah, ketika memandang sholat itu lalai, maka orang akan terjerumus untuk telat-telat, untuk lambat-lambat, atau bahkan tidak mengerjakan sholat. Dari apa? Dari pandangan yang lalai. Jadi hanya, sholat aja dibilang hanya, padahal nggak tanggung-tanggung. Sholat itu adalah forum resmi perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya. Loh. Yang forum resmi seperti itu, yang merupakan oleh-oleh Kanjeng Rasul ketika rampung bertamu kepada Allah Ta'ala, kok dibilang hanya sholat. Jadi ketika dalam batin kita itu memandang sholat tidak merupakan hal yang agung, maka di saat itulah sholat akan menjadi minim makna, sangat sedikit maknanya, sebab dianggap tidak agung. Coba dianggap sangat berharga, sangat agung, maka orang akan betul-betul maknai sholat itu. Sama dengan misalnya ya, perjumpaan dengan teman itu nilainya jauh lebih di bawah dibandingkan perjumpaan dengan kekasih. Kalau dengan teman, cuman fulan kok itu. Tapi kalau perjumpaan dengan kekasih, sebelum waktunya kita sudah sampai di tempat perjanjian. Sebelum waktunya. Jadi ketika orang melalaikan perintah-perintah, itu karena pandangannya terhadap perintah itu mengabaikan. Cuman itu. Yang namanya karunia rohani, hidangan rohani dari Allah Ta'ala berupa kewajiban-kewajiban, itu tidak bisa dipandang sebagai cuma dan hanya. Itu segala-galanya. Kenapa? Kok enteng sekali di dalam diri kita? Itu likusuri idrakina, karena adanya kelalaian, adanya keterbatasan, adanya keminiman pemahaman kita dan kesadaran kita tentang adanya kewajiban-kewajiban itu. Jadi karena itu di hadapan seorang wali ya, Syekh Abu Yazid Al-Bistami itu pernah ditanya, sebenarnya nama Allah yang agung itu yang mana? Al-Ismul A'zam itu yang mana? Yang ketika saya berdoa dengan Ismul A'zam pasti dikabulkan. Yang mana? Syekh Abu Yazid balik bertanya, apa ada nama Allah Ta'ala yang tidak azam, yang tidak agung? Jadi bagi orang yang kelas rohaninya seperti Syekh Abu Yazid, semua nama Allah itu nama agung. Karena itu semua nama Allah itu bisa dijadikan sarana untuk berdoa lalu dikabulkan. Untuk orang yang hatinya sudah betul-betul transenden seperti hatinya Syekh Abu Yazid Al-Bistami. Jadi karena itu kita belajar mengagungkan Allah Ta'ala itu tidak dalam konsep dan pemahaman, tapi di pengalaman dan rasa. Mengagungkan Allah Ta'ala itu, Tuhanku segala-galanya ya. Makanya coba ya, ini sebuah taktik yang bisa dipraktekkan. Ketika kita menghadap Allah Ta'ala dengan salat Allahu Akbar ya. Nah, pandanglah bahwa kemahakuasaan Allah Ta'ala itu meliputi segala-galanya, seluruh yang ada. Bahkan seluruh yang ada ini hanyalah seciprat dari kemahakuasaannya, sangat kecil dari kemahakuasaannya secara utuh itu. Kecil. Nah kalau begitu, yang agung dalam hati kita cuman Allah. Ketika dalam hati kita yang agung cuman Allah, apapun yang lain sepele. Persoalan-persoalan di dunia sepele. Terlampau sepele. Jadi tidak akan pernah mengusik hati orang yang betul-betul mengagungkan Allah Ta'ala. Nggak mungkin terusik. Ibaratnya apa? Ibaratnya itu sehelai daun bambu jatuh di halaman gitu ya. Jadi bukan persoalan itu, bukan persoalan. Tapi bagi orang yang menomorsekiankan Allah Ta'ala, jatuhnya sehelai daun bambu itu perkara besar tuh. Aku sedang punya masalah, perkara besar. Itu sepele menurut orang-orang sufi, menurut orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala sepele. Di hadapan mereka, andaikan 10 kali terjadi gempa dalam sehari, sepele kok. Sepele. Coba dulu ketika Sabtu Kelabu tahun 2006 itu ya. Wah, itu panik semua, stres semua. Saya bolak-balik ngomong dengan cara melucu biar orang-orang tertawa. Enggak ada yang tertawa. Lah,
Terus kemana keriangan, keceriaan itu pergi kemana kemudian? Itu kan di hadapan orang-orang yang kukuh ketauhidannya, itu hanya ibarat selai daun bambu jatuh. Tak, itu aja kok sebenarnya. Jadi karena itu kalau para sufi, para wali itu justru menentang persoalan ketika banyak orang lain itu takut dirundung persoalan. Ditentang. Ketika dihinggapi oleh satu persoalan, ada lagi temanmu itu. Ada lagi, ajak ke sini dong, ajak ke sini. Akan kusulap engkau menjadi melati, menjadi bunga-bunga yang wangi. Gitu loh, itu tanda-tandanya orangnya Allah Ta'ala itu betul-betul tangguh-tangguh. Terlalu mahal air mata kita untuk diteteskan hanya karena problem kehidupan. Kalau mau nangis, mau neteskan air mata, pastikan itu karena gemuruh cinta kepada Allah Ta'ala. Baru itu. Gitu loh. Jangan terlalu ringkih punya hati itu. Hati kita ini istana bagi Allah Ta'ala. Bagaimana bisa ringkih? Rabbana wa la tuhammilna wa Rabbana wa la tahmil alaina isra. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa la tahmil, jangan bebankan engkau alaina terhadap kami, isran, terhadap adanya beban. Apa beban yang terparah itu? Hijaban ghalidha, adanya hijab yang sangat tebal. Itu penderitaan loh ya. Cuman karena kita tidak tahu artinya nilai dekat dengan Allah Ta'ala, maka kita terhijab itu tidak merasa bahwa itu adalah penderitaan. Padahal penderitaan yang paling penderitaan itu adalah berjarak dari Allah. Itu penderitaan itu. Karena itu ya, satu saat ada orang bertanya kepada Syekh Abu Bakar Shibli. Syekh Abu Bakar, penderitaan macam apa yang paling pedih di dunia? Orang yang tanya ini sesungguhnya nyoba penderitaan apa? Yaitu ketika orang mengalami ujian yang nyaris tidak mampu ditanggungnya. Wah, itu kecil tuh, kecil. Terus karena itu tidak diterima jawaban itu, maka Syekh Abu Bakar Shibli mengajukan jawaban berikutnya. Yaitu ketika orang mengalami rasa sakit bertahun-tahun, sekian lama, dan sakitnya itu parah dan tak kunjung sembuh-sembuh. Ah, itu kecil, itu kecil. Kalau jawabanku salah terus apa jawabannya yang benar? Akhirnya agak emosi Syekh Abu Bakar Shibli itu. Tidak ada penderitaan yang lebih pedih ditanggung oleh hati dari adanya perpisahan dengan ilahi. Itu loh. Jadi sesungguhnya penderitaan yang paling pedih itu ketika kita jauh dari Allah, terhijab dari Allah, itu penderitaan itu. Kalau cuma perkara yang lain itu kecil sebenarnya, kecil. Bagaimana kok disebut penderitaan? Loh iya, asal usul kita itu Allah Ta'ala, bagaimana bisa menjauh dari hadiratnya itu? Kampung halaman hakiki kita itu Allah, bagaimana bisa menjauh? Itu penderitaan. Jadi penderitaan orang di neraka yang sampai menjerit-jerit kena siksa itu bukan perkara api sebenarnya, tapi karena berjarak jauh dari rahmatnya Allah. Bukan perkara api. Makanya para sufi bilang, ya Allah, saya mau masuk neraka asalkan di neraka ada kesempatan berjumpa denganmu. Dan saya tidak mau menerima surgamu kalau di situ tidak ada kesempatan berjumpa denganmu. Itu kan. Jadi karena itu harus kita latih dari sekarang di dunia ini bahwa berjarak dari Allah, tidak setia kepada Allah, tidak patuh kepada hadiratnya, itu harus dipandang sebagai benih-benih siksaan yang sangat pedih. Mestinya loh ya. Jadi karena itu kalau kita senantiasa setia kepada hadiratnya, maka tidak ada siksaan apapun yang akan menimpa kita. Bahkan ketika kita setia, kita sangat cinta kepada hadiratnya, lantas disiksa oleh hadiratnya, siksaan itu sangat lezat rasanya. Tuhanku, kata Maulana Rumi, bersikaplah kejam kepadaku, bersikaplah kejam kepadaku, karena seluruh kekejamanmu adalah kelembutan belaka. Wah, ini kan tingkat kemesraan yang sangat tinggi ini kan sebenarnya. Ketika orang merasakan bahwa kekejamannya itu adalah sapaan-sapaan cintanya yang sangat heroik.
Itulah sebabnya kenapa ketika Nabi Zakaria itu digorok lehernya ya oleh umatnya sendiri yang tidak paham bahasa petunjuk itu, digorok lehernya. Nabi Zakaria tidak mengatakan aduh, tuh enggak sama sekali. Kenapa? Tahu bahwa itu adalah sapaan paling mesra tapi agak ganas dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah taala kemudian berfirman, Zakaria, andaikan engkau bilang aduh saja, maka aku tidak terima, akan kubolak-balik bumi ini lantaran ucapanmu aduh itu. Tidak bilang aduh. Kenapa? Itu tahu siapa yang ada di balik penggorokan leher beliau itu. Allah lah yang berada di baliknya itu. Jadi asalkan tidak berjarak dengan Allah Ta'ala dalam kondisi apapun, orang pasti senang. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat orang itu sudah memiliki pemahaman, memiliki keyakinan bahwa kenikmatan puncak itu adalah kedekatan dengan hadiratnya. Kenikmatan puncak itu. Jadi kalau orang sudah mencapai kenikmatan puncak, apapun kenikmatan yang lain dianggap sepele. Itulah sebabnya ya, Nabi menjadi orang yang sangat pemurah. Karena apa? Karena rezeki materi itu adalah rezeki yang sangat sepele. Dikasih-kasihkan sama Nabi, kasihkan. Sampai akhirnya Nabi itu terkenal bahwa ada seorang Rasul, seorang Nabi yang ketika memberikan apapun sama sekali tidak takut fakir karena pemberian yang berlebihan itu. Kasih semuanya. Kenapa? Nabi punya yang lebih istimewa. Punya apa? Punya Allah. Punya Allah. Dan kalau punya Allah berarti orang punya segala-galanya. Sementara kebalikannya, orang memiliki segala-galanya tapi tak punya Allah, hakikatnya orang itu tak punya apapun. Tak punya apapun. Jadi yang dimaksud dengan isron itu dalam konteks tafsirnya Syekh Abdul Qadir Jilani adalah hijaban ghalidha, hijab yang sangat tebal, wa ghasyawatan kathifa, dan adanya tirai yang sangat tebal juga. Yu'mi basaira qulubina, yang membuat buta mata hati kita. Jadi betapa pentingnya mata hati itu diasah sehingga pandangan mata hati itu tembus di Allah. Coba ya misalnya ya, saya kasih tahu ya, bahwa rupa kita ini semuanya asli made in Allah. Apa setiap kali kita memandang rupa orang lain tembus ke pencipta rupanya? Iya Pak, apa iya? Ngelihat ini sesama dari tadi ngelihat itu langsung sampai kepada pencipta rupa itu. Kayaknya saya nggak yakin ya. Langsung, Allah. Enggak ya, biasa-biasa saja. Oh itu aku kenal rupa tapi nggak tahu namanya. Itu. Enggak langsung tembus loh. Padahal kalau mata hati itu tajam, tembus kepada yang menciptakan. Tembus kepada yang menciptakan. Nah, perkara tidak tembus ini sesungguhnya merupakan satu bentuk siksaan. Itulah yang dialami oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh itu namanya Nuh itu artinya ratapan atau rintihan. Nama asli beliau itu adalah Abdul Ghaffar. Nabi Nuh. Cuman karena suatu saat berjumpa dengan anjing kudisan dan bermata empat, dia tidak bisa menyaksikan pencipta rupa anjing itu. Jadi menyaksikannya hanya sampai di anjing. Kamu sudah anjing, kudisan, matanya empat lagi. Ternyata anjingnya bisa merespon, bisa menanggapi. Nabiullah, berkaitan dengan rupaku, aku tidak ikut urunan sedikit pun. Ini murni produk dari Tuhanmu dan Tuhanku. Maka sesungguhnya kau mencelaku itu, sesungguhnya kau sedang berurusan dengan penciptaku. Nah, kalau mau menyesal, urusi sendiri. Nah, sejak itu meratap, merintih, terus penuh dengan kepedihan. Karena itu namanya dipanggil sebagai Nabi Nuh. Jadi betapa kita itu sering berjumpa dengan lukisan-lukisan Tuhan, tapi kita tidak bisa berpapasan dengan pelukisnya. Nah, itu sesungguhnya merupakan PR rohani yang sangat penting untuk kita selesaikan, kita rampungkan loh sebenarnya. Itu menunjukkan bahwa dengan demikian mata batin kita itu tajam, nyampe di Allah. Allah Ta'ala itu sebenarnya tidak pernah
berpisah dari makhluk-makhluknya tuh. Bagaimana mungkin kita bisa menangkap makhluknya, menemukan makhluknya dan tak menemukan penciptanya? Padahal penciptanya ya di situ juga. Karena Allah Ta'ala itu memenuhi segala sesuatu, meliputi segala sesuatu. Maka tidak ada apapun yang renggang, yang berjarak dari Allah Ta'ala. Hakikatnya itu. Karena hakikat segala sesuatu sesungguhnya adalah Allah Ta'ala itu sendiri. Heran ya, heran. Bagaimana ranting-ranting pohon itu beradu tanpa saling mengetahui hakikat dari ranting-ranting itu sendiri. Cetat, 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 cetat. Heran toh, kalau ada sapi dijejer dua, buntut sapi itu saling kepat, saling kepot, keplak, plak, plak, plak. Nah, buntut itu nggak sadar bahwa sesungguhnya hakikatnya dia itu adalah sapi. Dikira buntut itu berdiri sendiri. Padahal yang namanya sapi itu, yang dua berjejer itu, mulutnya itu akrab, saling cium, akrab. Karena buntutnya saling kepat-kepot itu, kemudian buntut itu bertengkar sendiri. Tidak tahu bahwa hakikat dari dua buntut itu adalah sapi yang sedang bermesraan. Oh, gimana? Kalau hakikat kita adalah Allah Ta'ala, bagaimana mungkin kita kemudian bermusuhan? Wong kita sama-sama tajallinya kok. Sama-sama tajallinya. Itulah sebabnya ya, di akhirat itu banyak orang yang pangling kepada Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala menampakkan diri kepada mereka, mereka kemudian bilang, na'udzubillah minkah, aku berlindung kepadamu dari engkau. Padahal engkau yang dimaksud itu adalah Allah sendiri. Bagaimana bisa pangling? Nah, kalau orang-orang di dunia ini pangling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa asal usul segala sesuatu itu adalah hadiratnya, maka di akhirat bisa pangling. Pangling. Tapi bagi orang yang sudah mengenal hadiratnya, ketika menangkap bayang-bayang segala sesuatu langsung diasosiasikan kepada Allah Ta'ala. Allah ini, Allah. Tapi betapa tidak mudahnya itu. Apalagi kalau hati kita diganduli oleh adanya kebencian. Oh, itu bukan, itu kalau itu bukan. Ya memang makhluk tapi itu lain itu. Jadi kok bisa lain? Oh, asal usulnya Allah Ta'ala. Kok bisa lain? Nah, dari situ ya munculnya ketidaksukaan, munculnya kebencian. Dari adanya apa? Dari adanya hati yang tumpul. Oke, ya, ini yang perlu kita tekankan, terutama bagaimana kita mengolah rasa dan kita mengalami ya, dan kita mengalami. Sebab kalau kajian seperti ini dipanjang-panjangin itu bisa lupa, bisa tidak teramalkan. Itu loh. Jadi keinginan kita itu bagaimana kita mengalami pengajian-pengajian kita. Kita menikmati hidup kita, bahwa hidup ini adalah keindahan-keindahan, bahwa hidup ini adalah rekreasi-rekreasi bagi para pecinta ilahi. Jadi karena itu para pecinta ilahi itu senantiasa segar karena mengalami taman-taman bunga, mengalami musim-musim semi. Nikmat sekali hidupnya. Tidak pernah disambar oleh berbagai macam persoalan, enggak pernah. Persoalan itu minggir semua. Jadi ketika ketemu orang seperti itu persoalannya minggir. Dan mengalah, oke, aku tak merubah diri menjadi taman melati. Enak tuh, enak. Jangan ruwet dong, kita itu ketua kehidupan manusia itu. Untuk apa dibikin ruwet oleh yang cuman bawahan-bawahan itu? Segala persoalan itu kan bawahan-bawahan kita. Kok malah mau mengatur kita? Kita yang harus mengatur mereka kok, gitu loh. Jadi itu baru bos yang hakiki itu. Jadi jangan mau kita mau dibikin sedih, dibikin ruwet. Oh jangan mau. Katakan, aku bukan tempatmu, pindah cari tempat yang lain. Gitu loh. Sama ketika rayuan duniawi itu mau mendekati orang sufi, sufi itu kemudian bilang, "Ghurri wairi, kalau mau menggoda, godalah selainku. Kalau kau menggoda aku sampai kiamat kau akan sia-sia. Jangan goda aku, kamu buang-buang umur saja." Gitu ya. Ketika Syekh Abu Madyan itu berjumpa dengan iblis, iblis itu ternyata pada akhirnya kecewa. Buang-buang waktu saja. Karena itu ditinggalkan Abu Madyan. Kenapa kok ditinggalkan, kata Ibnu Arabi? Bukankah tugasmu menggoda? Nah,
semula saya punya keyakinan seperti itu. Semula saya punya keyakinan bahwa Abu Madyan itu adalah air satu ember yang ketika saya kencingi maka najis. Bertahun-tahun saya ngencingi, ternyata saya baru sadar bahwa dia lautan. Jadi nggak mungkin najis wong lautan dikencingi. Berapa kul tak terhitung kullah itu. Wong bumi ini 70% itu lautan kok. Kencingnya iblis seluruh dunia tetap tidak akan menajiskan. Nah, akhirnya apa? Mending ku tinggalkan saja, aku menggoda yang lain-lain yang kira-kira bisa tergiur. Jadi karena itu, bikinlah musuh-musuh kita berputus asa. Siapkan kuda-kuda senantiasa. Dengan apa? Dengan zikir dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya kira itu saja ya. Moga-moga manfaat dan barokah untuk diri kita juga untuk keluarga kita semua. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.